Oke, balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya selalu berbahagia. Dan untuk Anda yang saat ini gagal bayar atau baru gagal bayar pinjol, tetap tenang, jangan panik. Karena gagal bayar pinjol itu akan baik-baik saja. Tidak ada orang gagal bayar itu masuk penjara. Ya, kalau Anda sudah gagal bayar berarti Anda harus siap menerima resiko apapun. Mau diteror, mau diintimidasi, mau didatangi DC lapangan, semuanya harus siap. Karena itu keputusan kita. Kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, yaitu melakukan pinjaman online. Kalau Anda tidak mau diteror, Anda tidak mau diintimidasi, Anda tidak mau didatangi DC lapangan, jangan gagal bayar. Kalau Anda tidak mau gagal bayar, jangan pinjol. Ya, selesai. Oke teman-teman ya, dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, update terbaru untuk pinjol legal resmi OJK yang memiliki DC lapangan. Dan di bulan Ramadan ini, di bulan Maret ini, aktif berkunjung kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar. Ya pastinya mereka mengejar setoran juga, mengejar target juga. Oke, langsung saja saya bacakan ada 13 pinjol legal di bulan Maret ini yang memiliki DC lapangan dan aktif berkunjung kepada nasabah yang gagal bayar. Oke, yang pertama S-Pinjam dan SPayLater. Ya, Shopee. Ini kalau gagal bayar di aplikasi ini itu cenderung keluar kondar. Menghubungi kontak-kontak yang ada di nomor HP Anda. Jadi Anda hati-hati kalau gagal bayar di Shopee ini. Dan memiliki DC lapangan. Walaupun belum tersebar, belum merata, yang pastinya di wilayah kota besar seperti Jabodetabek itu sudah ada DC lapangan. Ya, selanjutnya yang kedua Aku Laku. Ini juga aktif DC lapangannya. Wilayah kota besar itu pasti didatangi. Telat seminggu, 2 minggu itu didatangi. Jadi untuk Anda yang sudah telat di Aku Laku, segera dilunaskan. Kalau memang tidak bisa dilunaskan, berarti gagal bayar dan siap menerima risiko, yaitu dikunjungi DC lapangan. Yang selanjutnya ada Home Credit sama Home Credit memiliki DC lapangan yang mungkin belum tersebar di seluruh Indonesia, yang pastinya di wilayah kota besar seperti Jabodetabek itu sudah ada. Kalau untuk Anda yang gagal bayar di Home Credit yang belum dikunjungi, mungkin wilayahnya jauh dari lokasi kota besar, ya pokoknya Anda siapkan mental aja. Kuncinya siapkan mental. Ya, jangan panik, jangan cemas. Kalau memang DC lapangan itu datang ke rumah Anda. Yang selanjutnya yang keempat, Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar DC lapangannya juga aktif berkunjung. Ya, ini masih random juga, masih random, dan yang pasti kalau untuk Jakarta, Jabodetabek itu sudah ada. Lanjut di sini nomor 5 ada Tunaiku sama Tunaiku. Ini aktif sekali berkunjung pada nasabah, kadang-kadang DC-nya itu sampai mengancam, meneror ya, mengintimidasi, menakut-nakuti Anda, mau dibawa ke polisi, mau dipenjarakan, ya itu seperti itulah cara-cara mereka untuk menagih hutang kepada nasabah yang gagal bayar. Selama Anda siap mental, selama Anda kuat untuk menghadapi itu semua, pasti akan baik-baik saja. Ya, jangan terprovokasi dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para DC-DC itu. Tenang saja, sudah gagal bayar itu ya kita harus tahan mental. Jangan sampai kita terprovokasi dengan omongan-omongan mereka. Oke. Yang selanjutnya yang keenam ada UATAS. UATAS sama, ada DC lapangan, aktif berkunjung. Untuk Anda di wilayah kota besar, ya siapkan mental Anda kalau dikunjungi DC pinjol UATAS, DC lapangan maksudnya. Oke, selanjutnya ada Julo. Nah, Julo ini masih random, belum pasti, ada yang dikunjungi, ada yang tidak. Untuk wilayah kota besar, kalau yang di pelosok-pelosok itu udah pasti nggak dikunjungi. Ini telatnya 1 bulan sampai 3 bulan itu dikunjungi oleh DC pinjol ini, Julo. Ya, lanjut Lasbon, ada juga DC lapangan. Selanjutnya GoPay Pinjam dan GoPayLater ada di lapangan. Pokoknya ini wilayah kota-kota besar saja, belum merata ke seluruh Indonesia. Kalaupun memang merata di wilayah Jawa mungkin ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya itu mungkin agak lama. Untuk nasabah yang gagal bayar dikunjungi oleh para DC lapangan ini agak lama. Ya, lanjut 10 Pinjamin. Pinjamin ada di lapangan juga. Yang selanjutnya yang 11 FinPlus. FinPlus ada di lapangan juga aktif berkunjung kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar. Untuk selanjutnya ada Singa. Singa juga ada, tapi wilayah tertentu saja, belum merata.
Lanjut, yang terakhir ada Kredivo. Nah, Kredivo ini aktif sekali mengunjungi nasabah-nasabahnya yang gagal bayar. Mungkin banyak teman-teman yang gagal bayar di Kredivo 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu itu langsung dikunjungi. Kalau di kota besar seperti Jabodetabek, Jakarta, kalau mungkin di luar Jabodetabek itu agak lama. 1 bulan, 2 bulan, nggak tentu. Ya, untuk teman-teman yang gagal bayar di 13 aplikasi pinjol tersebut, yang pada intinya kalau memang Anda sudah didatangi DC, itu pasti sudah merasakan bagaimana suasana Anda saat DC datang ke rumah. Nah, jadi kalau sudah ada pengalaman pertama didatangi DC, berikutnya nanti datang lagi, kita sudah siap mental. Ancamannya DC kan, nanti kami akan datang ke rumah Anda, siapkan uang untuk pelunasan, bla 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 segala macam. Nah, seperti itu aja. Kalau yang belum dikunjungi, yang belum didatangi DC lapangan, jangan panik ya. Siapkan mental Anda. DC lapangan datang ke rumah Anda, menagih utang Anda, tanyakan untuk surat-suratnya, legalitasnya sebagai DC di aplikasi pinjol. Jangan nanti mengatasnamakan DC-DC tapi kelengkapan surat, identitas, surat-surat penagihan tidak ada. Ya, jangan sampai tertipu. Dengan kondisi Anda gagal bayar, jangan sampai Anda panik, lalu Anda melakukan langkah-langkah yang salah, seperti melakukan gali lubang, tutup lubang. Pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, hanya untuk menutup hutang pinjol. Jangan sampai, kalau sudah stop gagal bayar, stop. Jangan memaksakan. Ya, selanjutnya jangan Anda tertipu dengan joki-joki yang bisa membackup data, yang katanya bisa mengamankan data Anda kalau Anda gagal bayar. Itu juga tidak ada. Kalau Anda sudah gagal bayar di pinjol legal, data Anda tidak disebar. Kalau pinjol legal itu tidak sebar data, tapi punya DC lapangan. Terus konsekuensinya masuk slik OJK, BI checking. Nah, itu aja. Paling ya ada yang keluar kondar seperti Shopee, SPayLater itu keluar kondar menghubungi kontak-kontak yang ada di nomor HP Anda. Ya, joki-joki itu memanfaatkan kepanikan Anda, kecemasan Anda. Nanti ujung-ujungnya apa? Anda suruh minjol lagi menggunakan identitas Anda. Akhirnya malah terlilit dengan utang, utang, dan utang. Ya teman-teman ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.